Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai persamaan sifat antara Tuhan Yesus dan iblis. Sekali lagi ya, jangan salah dengar ya, persamaan sifat antara Tuhan Yesus dan si iblis. Tetapi itu bukan berarti saya menyatakan bahwa Tuhan Yesus dan iblis itu sama. Bukan, ada satu sifatnya saja yang sama, yaitu dia sabar menanti Anda. Kalau Tuhan Yesus sabar menanti Anda untuk tunduk terhadap perintah-perintahnya, mentaati firman-firmannya. Sedangkan si iblis juga sabar menanti Anda supaya Anda jatuh dalam godaannya. Sama-sama sabar, ya. Dan sama-sama tidak bisa memaksa Anda untuk melakukan kehendaknya. Contoh, Tuhan Yesus mau supaya Anda tunduk terhadap perintahnya. Tetapi dia tidak akan bisa paksa Anda. Meskipun dia bisa, tetapi dia tidak akan bisa paksa Anda. Pilihan ada di tangan Anda, di tangan saya. Begitu juga si iblis. Dia tidak bisa paksa atau dengan segala macam cara membuat Anda seperti tak berdaya, ya, sehingga Anda takluk sama godaannya gitu ya. Tanpa Anda bisa melawan, tidak bisa. Jadi baik Tuhan Yesus maupun si iblis tidak bisa memaksa Anda, ya, sedemikian rupa sehingga Anda takluk 100%, ya, tunduk kepada baik itu perintah Tuhan Yesus atau godaan si iblis. Sampai sini jelas ya. Jadi jangan bilang lagi, Pak, saya bukan lagi orang yang berdosa. Saya sudah terima Tuhan Yesus. Kalau Anda masih Kristen bayi, bolehlah Anda ucapkan gitu ya. Jangankan Anda, pendeta pun masih bisa berbuat dosa. Jadi jangan bilang lagi, saya bukan orang berdosa Pak, karena dosa saya sudah diampuni. Betul, dosa Anda diampuni. Tapi ya jangan buat dosa lagi. Oke? Jadi ingat ya, baik Tuhan Yesus dan si iblis sama-sama sabar dan sama-sama tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap diri Anda. Ya, dia menyerahkan semua keputusan itu di tangan Anda karena Anda adalah orang yang berdaulat. Ya. Jadi saya teringat sebuah lagu, judulnya apa saya lupa, yang kira-kira liriknya bagaimana gitu ya. Intinya ketika kalau dinyanyikan, terutama di gereja-gereja Pentakosta karismatik, yang bilang iblis dikalahkan, kuasanya ditaklukkan, kira-kira begitu ya, oleh darah anak domba. Kemudian diperagakan nyanyi di atas mimbar, itu worship leader, dengan gaya nginjek-nginjek kacwa gitu. Seakan-akan iblis itu seperti kacwa yang mudah diinjak gitu. Kan kita anak Allah nih Pak. Iblis sudah kita kalahkan, kita injak-injak. Bagus sih lagunya. Tapi apakah Anda benar bisa nginjak iblis? Poinnya adalah jangan sombong dulu. Jangan-jangan Anda yang diinjak-injak sama si iblis. Kok bisa? Bisa. Jadi begini. Ya, saya tidak bermaksud personal atau bermaksud apa-apa terhadap lagu itu ya. Betul, Tuhan Yesus sudah menang terhadap iblis. Kuasanya sudah ditaklukkan oleh darah anak domba. Betul, betul. Tapi itu yang menang baru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita juga menang atas si iblis. Jangan mentang-mentang ada bahwa Tuhan Yesus sudah menaklukkan iblis, jadi otomatis kita sebagai anak Tuhan otomatis sudah mengalahkan iblis. Mimpi. Jangan mimpi. Jangan Anda terlena sama statement atau pendapat seperti ini. Betul, Tuhan Yesus sudah menang melawan iblis. Kuasa iblis sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Anda sebagai manusia biasa, meskipun Anda ngakunya anak Tuhan,
Tetap saja Anda bisa digoda sama si iblis dan bisa saja Anda jatuh, ya. Masa begitu saja nggak ngerti, masing pede gitu. Iblis sudah saya kalahkan Pak, saya injak-injak kayak kacau gitu ya. Jangan-jangan Anda nanti yang diinjak-injak sama si iblis, ya. Beginilah, kita baca satu ayat dulu ya. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Bunyinya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah. Jadi Anda diminta sadar nih, ya. Jadi jangan sombong bilang kayak kita sudah menang atas iblis, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Jadi dia jalan-jalan mengelilingi Anda gitu, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi Anda harus sadar, ayat ini mengajarkan Anda harus sadar bahwa Anda itu masih manusia biasa. Yesus sudah menang, sudah mengalahkan kuasa iblis atas dirinya. Ketika dia dicobai oleh iblis, ya, di bubungan bait Allah, dia malah bisa mengusir si iblis itu. Pertanyaannya, Anda bisa mengusir si iblis? Nah, disinilah perbedaan Anda yang walaupun Anda ngaku anak Tuhan gitu ya. Tetapi sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, artinya Anda sebagai mau sebutnya anak Tuhan kayak ring satunya Tuhan kayak gitu ya, Anda diminta untuk sadar ya bahwa si iblis itu di dunia ini masih berkuasa dan bisa menjatuhkan Anda, bisa memangsa Anda, ya. Nggak peduli Anda sudah dibaptis sudah baptis bolak-balik ke sungai Yordan 10 kali, tetap saja si iblis itu berjalan keliling, ya, mencari saat titik lemah Anda, di situ dia serang Anda. Ya, jadi jangan lagi sombong bahwa Pak saya anak Tuhan Pak, saya worship leader Pak. Bahkan saya pendeta, jadi nggak mungkin iblis berani sama saya. Saya kasih tahu ya, justru iblis lebih senang menjatuhkan pendeta gitu ya, ketimbang menjatuhkan jemaat biasa. Tetapi jangan sombong juga, jemaat biasa tetap saja menjadi incaran si iblis ya. Jadi tidak ada yang kebal ya. Jadi kalau Anda bilang saya sudah menang Pak sama si iblis ya, buktikan. Ketika si iblis itu menggoda Anda dengan segala macam godaan gitu ya, entah itu bentuknya uang, kemewahan, kesombongan, atau apapun saja, disitulah si iblis sebenarnya sedang bekerja. Dia mengaum-ngaum. Nah, mengaum-ngaumnya nggak kedengeran gitu ya. Kalau singa mengaum-ngaum kan kedengeran suaranya. Wah, ini iblis sudah datang nih, ngaum-ngaum dia. Bukan, ini cuman ayatnya mengilustrasikan seperti itu. Artinya ini sebagai singa yang kelaparan, yang siap menerkam Anda ketika Anda lengah dan jatuh di dalam jebakannya. Jadi di sini Anda tidak bisa lagi bilang bahwa Pak saya sudah menang terhadap si iblis. Jangan salah, iblis siap setiap saat menelan Anda ya. Kalau tidak demikian, ayat ini tidak perlu ditulis, ya. Ayat ini dituliskan supaya kita sebagai orang-orang percaya sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangan lengah karena iblis itu datang setiap saat. Bukan, mungkin 3 hari lagi si iblis datang. Mungkin minggu depan, hari ini hari Minggu dia nggak berani karena saya baru pulang dari gereja gitu ya. Oh enggak, iblis juga bisa menelan orang di dalam gereja. Bisa banget gitu ya. Jadi jangan sombong ya. Jangan bilang lagi, Pak saya kebal, saya sudah dibungkus oleh darah anak domba. Iblis tidak bisa berkuasa atas diri saya. Oke, dulu sih saya waktu mula-mula belajar kekristenan percaya sama statement seperti ini. Bahwa kita sudah dibungkus oleh darah Yesus ya. Darahnya berkuasa dan menyucikan kita. Menyucikannya gimana ya? Kalau Anda setiap hari berbuat dosa, bagaimana bilang darah Yesus menyucikan Anda?
Enggak bisa dong. Ya, Anda tetap harus sadar dan berjaga-jaga. Sudah dikatakan, lawan kita itu si iblis, ya, yang bisa menyamar, bahkan bisa menyamar sebagai malaikat terang, ya, memperdaya Anda sehingga Anda jatuh di dalam jebakannya. Jadi mulai sekarang jangan sombong lagi deh ya. Apalagi nyanyi pakai jingkrak-jingkrak terus seperti nginjak lantai, seperti menginjak kacoa. Seakan-akan iblis Anda anggap kacoa yang dengan mudahnya Anda injak-injak karena Anda katanya anak Tuhan yang penuh kuasa karena sudah dibungkus dengan darah domba. Oke? Hati-hati karena jangan-jangan Anda yang ditelannya ya, bukan Anda yang injak-injak dia sebagai kacoa, tetapi Anda yang ditelannya. Oke? Jadi demikianlah pembahasan saya mengenai si iblis yang bisa setiap saat memangsa Anda ya. Jadi Anda sebagai orang Kristen harus sadar dan berjaga-jaga. Karena ayatnya pun bilang begitu. Siapapun dia, mau itu jemaat, bahkan pendeta atau ketua sinode sekalipun ya, harus sadar dan berjaga-jaga. Yang menang itu baru Tuhan Yesus. Dia atau kita belum ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.